وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kesehatan dan afiat kepada kita semua, dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada sampai jalo niki malam yang ke-14 malam ke-13. Alhamdulillah wahmud tarawih 13 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita di atas kebaikan sampai selesai Ramadan dan seterusnya. Ada yang siap berombak baik pahala, berombak baik kebaikan-kebaikan sebagai tabungan kita nanti ketika Allah telah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga senantiasa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita pun menjadi umat beliau, dan semoga Allah wafatkan kita di atas sunnah beliau dan berkumpul di dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan dikenal juga dengan bulan Al-Qur'an, terkenal dengan bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Makanya niki bos sekalian, di antara tujuan Ramadan itu ada, didatangkan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang itu bertakwa, dan cara terbaik seseorang untuk bertakwa adalah bagaimana dia memahami Al-Qur'an. Makanya di dalam ayat tentang puasa tersebut diturun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fadilah Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bukan hanya sekedar untuk puasa saja, tapi agar seorang itu lebih dekat lagi kepada Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seluruhnya Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Makanya Bapak sekalian, berembe entan dengan milih dalam arti mendapatkan petunjuk tahun cara hidup, lamun denwah tahu baca peraturan hidup. Lamun itu begawean di sebuah perusahaan Bapak sekalian, detman baca aturan di dalam, dikanggo begawean itu. Jangan sampai sembarang begawean baris. Tentu penting. Tentu harus baca peraturan dulu. Berembe peraturan di dalam perusahaan tersebut. Lamun melanggar bisa jadi kita akan dipecat dan seterusnya. Ini konsekuensi dari orang yang telah masuk ke dalam sebuah perusahaan. Wajib tahu peraturan dan wajib melaksanakannya. Sekarang kita telah masuk Islam Bapak sekalian, tamat Islam. Berembe ke Islam sakena lamun tende tahu petunjuk niku, lamun dia tahu aturan dalam Islam niku, itu perajahan. Berembe tentang ada langgar peraturan-peraturan niku, lamun dia berajah, lamun dia baca nabi peraturan di dalam Islam niku yang itu termuat di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya dan dia petunjuk bagi orang bertakwa. Milih bertakwa Bapak sekalian, le bulan Ramadan niki solusi terbaiknya dan solusi paling mujarabnya adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dia adalah petunjuk di dalamnya. Semakin dengan mau petunjuk semakin bertakwa, semakin bertakwa semakin dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal sekalian itu perajahan. Minimal sekalian itu baca. Lamun minimal dia tahu malik baca, minimal baca terjemahan. Makanya saya sering katakan sekalian, jok santri-santri yang keden, wah pada hataman terjemah Al-Quran. Kalau Al-Quran mungkin mereka biasa membaca Al-Quran bahasa Arab itu. Lalu terkadang itu saendik paham bahasa Arab, itu perlu baca terjemahan itu untuk membantu memahami Al-Quran. Yang minimal sekalian terbaca sejelur sehalaman terjemah. Ya, itu sanduah beraja bahasa Arab. Baca terjemah atau kurang bahasa Arab. Minimal baca terjemahan itu sampai khatam, sampai tahu apa kemilin Allah dalam Al-Qur'an itu. Minimal gambaran umum. Gambaran umum secara Al-Qur'an itu. Ya, makanya di antara wirid kita baca Al-Qur'annya nih kita jadi wirid, di sisi lain coba wiridkan juga baca terjemahan.
Karena terjemahan ni ke bos sekalian, wah ulama Indonesia ni berarti ulama wah. Saya berkumpul untuk berusaha menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Ya. Namun ditepaja kan rugi itu sekalian. Al-Quran jarang kebaca, terjemah malah jarang kebaca. Kalau membaca Arab kan itu harus belajar ngaji, lebih tahu ngaji. Minimal lah nih sekalian ada tahu baca bahasa Indonesia kan tahu insyaallah. Tinggal baca bahasa Indonesia terjemahan. Lamun tidak tahu baca bahasa Arab ni. Untuk apa tujuannya? Agar kita mengerti. Minimal tahu gambaran umum Al-Quran ni. Jangan sampai ya kita selalu memperingatkan sekalian memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Itu peringati doang, tapi tidak ada bekas pada keseharian kita. Tidak ada bekas pada apa keseharian kita untuk mempelajarinya, untuk membaca apa kandungan Al-Quran. Hanya berlalu begitu saja. Jadi tidak ada manfaatnya. Hanya peringatan saja. Hanya peringatan itu manfaatnya kalau kita semakin dekat lagi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Minimal baca terjemahan. Quran terjemahan dari gati banyak sekalian. Saking luik jarang terbaca. Saking jarang terbaca itu oleh aparan Bali ni. Celeng Bali. Debu dan mah terbuka. Ya, minimal ni ke sekalian itu baik buka terjemahan baca dengan pertama Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, baca terjemahan. Apa kena kan nikmat hidup sekalian ngerti apa ni firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nah, niki ibu sekalian semua ke depannya dengan kita berada di bulan Ramadan niki yang merupakan bulan Al-Quran, kita lebih dekat dengan Al-Quran, minimal dengan sering membaca Al-Quran itu sendiri. Kalau kita tidak memahami isinya, minimal kita baca terjemahannya. Dan alhamdulillah ulama kita di Indonesia sudah mempermudah kita memahami Al-Quran dengan minimal Arab terjemahan niki. Maka jangan sia-siakan sekalian dalam budi kepeng, syukuran kepeng mana-mana sekedik. Haji insyaallah dia lebih 50.000, 16.000 paling haji paling mahal. Insyaallah lisan reng Arab Quran terjemahan indah. Tinggal pilih baca nak pendik. Ya, baca lengan pertama sampai An-Nas. Ya, adik candik baca Fatihah dah, Fatihah belum tentu tahu kenen sekali. Fatihah coba ni ketua sikit-sikit nanti apa kenen? Fatihah dari awal sampai ke Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Apa kenen? Apa arti? Belum tentu tahu pada bilang jenuh terbaca. Ya, pada bilang jenuh baca sekalian. Makanya minimal sekarang sekalian kita tekadkan mengkhatamkan terjemah minimal terjemah. Sehingga itu kurang bahasa Arab, bau baca-baca tafsir saya boleh minimal baca terjemah. Ada tak ngerti apa petunjuk Allah di dalam Al-Quran niki. Ya, mungkin niki sekedar saran tiang, nasihat tiang kepada kita semua agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran, kemudian minimal membaca terjemahannya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Niki yang tiang dapat sampaikan, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.